Saudara, seorang dokter muda meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan tunggal setelah panik dituduh maling oleh warga. Sebelum meninggal dunia, saudara, dokter tersebut sempat dikejar polisi karena salah paham. Untuk kendaraan berjenis Ayla berwarna hitam. Video amatir ini, saudara, memperlihatkan ketika polisi mengejar mobil yang dikendarai oleh dokter muda yang bernama Dwi Fatimahyen. Lantaran panik dan juga cemas diteriaki dan dituduh maling, korban menambah kecepatan laju kendaraannya hingga menabrak rumah warga di desa Sekernan, Muaro Jambi. Korban sempat dibawa ke rumah sakit umum Jambi, saudara, namun nyawanya tidak tertolong. Bukan, curian mobil. Sebelum kecelakaan ini, saudara, korban sempat menelpon orang tuanya dan mengaku ia panik dibuntuti oleh 3 pemotor. Keluarga lantas menyuruh korban untuk melajukan kendaraannya lebih cepat, namun 3 pemotor yang membuntuti korban meneriakinya maling hingga polisi yang sedang berpatroli turut mengejar korban. Padahal korban bukanlah pencuri. Sementara itu mobil yang dikendarainya merupakan miliknya sendiri, lengkap dengan surat-suratnya. Jenazah korban kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Kepergian beliau itu caranya dengan cara difitnah telah melakukan pencurian mobil sambil dikejar oleh polisi. Kalau berita sebelumnya kan demikian itu, seorang wanita muda dikejar oleh polisi karena merupakan tersangka pencurian mobil. Nah, sehingga terjadi kecelakaan. Nah, kata-kata itu sebenarnya nggak benar. Mobil yang dia bawa adalah mobil dia sendiri, mobil orang tuanya, tapi mobil dia sendiri juga artinya kan, bukan mobil curian intinya. Dan BPKB surat-surat mobilnya itu lengkap semua untuk membuktikan bahwa itu adalah mobil beliau. Informasi selengkapnya, saudara, terkait dengan dokter muda yang tewas akibat kecelakaan usai dikejar dan dituduh maling. Kita tanyakan langsung kepada Kapolres Muaro Jambi, AKBP Wahyu Istanto, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Bram. Selamat malam, Pak Yasir. Jadi kronologi kejadiannya seperti apa, Pak Bram? Untuk kronologi kejadian, ini dimulai dari yang bersangkutan. Tes, halo? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Silakan dilanjutkan. Ya, oke. Jadi dimulai dari yang bersangkutan masuk ke dalam perumahan Duni Pondok Cipta, itu di Kabupaten Muara Jambi. Di bagian selatan kota Jambi letaknya kalau dalam peta. Jadi masuk dengan keadaan berkecepatan tinggi, ngebut, masuk dalam komplek perumahan. Nah, kemudian karena ngebut itu ada warga yang di komplek itu mungkin mencoba mencegat ya, ada di CCTV itu mencoba mencegat untuk biar tidak ngebut karena di komplek perumahan. Namun yang bersangkutan tidak mengindahkan. Akhirnya dari warga itu melakukan penyampaian informasi ke grup komplek ya, ke grup warga komplek. Jadi ada mobil Ayla hitam yang ngebut dan dan dipaksa berhenti nggak mau gitu. Jadi katanya mencurigakan lah bagi warga sekitar gitu. Kemudian beberapa pemuda situ berinisiatif mengejar. Kemudian pas saat mengejar itu ke jalan utama, di jalan utama itu itulah bertemulah dengan anggota lantas dengan kecepatan tinggi, dan kemudian itu anggota juga sudah heran melihat ada mobil kecepatan tinggi. Kemudian disusul ada 3 motor yang mencoba mengikuti gitu kan, dan memang sempat mengatakan maling kepada anggota kami. Terus kemudian pada prinsipnya sebenarnya tanpa ada yang mengejar itu pun anggota sudah instingnya otomatis akan mengejar karena mobil dalam kecepatan tinggi, dalam kondisi kencang begitu.
Jadi akhirnya Ya mobil betul. patroli polisi yang ikut mengejar mobil korban ini karena Ya melihat mengejar. mobil dalam kecepatan tinggi begitu Pak? Betul Pak. Nah, kemudian karena yang warga ini kan naik motor, jadi dia tidak mampu mengejar mobil ini gitu, tidak mampu mengejar. Kira-kira cuma hanya anggota kami yang mengejar. Nah, yang bersangkutan itu masuk ke kota Jambi, terus sampai ke bagian utara kota Jambi, kurang lebih pengejaran selama 1 jam. Nah, begitu kembali masuki wilayah Muara Jambi yang bagian utara, yaitu di wilayah Sekernan itu kendaraannya sudah mulai agak padat. Oke. Udah agak padat. Jadi anggota ini kalau dalam mengejar ini prinsip utama itu jaga keselamatan. Jadi nyampaikan informasi di HT ini ada kendaraan yang dikejar gitu kan, karena kecepatan tinggi. Terus intinya mungkin minta bantuan ke di depan tuh ada Polsek Sekernan. Jadi minta bantuan Polsek Sekernan gitu. Jadi anggota tertinggal cukup jauh karena banyak kendaraan lah gitu. Jadi anggota ini nggak berani tidak berani untuk nyalip kendaraan di depannya, tapi yang bersangkutan berani. Berapa kali nyalip berhasil. Ini anggota ibaratnya Berarti tindakan berisiko tindakan itu. baik, berarti Pak Bram ini bisa disimpulkan sementara oleh pihak kepolisian ini kecelakaan tunggal begitu? Ya betul. Jadi karena pada saat dia kan cukup jauh dengan anggota tertinggal ini sekitar 200 meter. Jadi antara korban dengan anggota ini ada kendaraan. Jadi karena ada kendaraan, jadi setiap ada kendaraan depannya dilewati. Sementara anggota karena mungkin padat nggak mampu melewati, jadi agak tertinggal gitu Pak. Nggak langsung dekatan begitu nggak. Jadi Oke. agak jauh lah gitu. Kemudian Pak Nah, Bram, ada pandangan bahwa kecelakaan ini tidak akan terjadi kalau tidak dikejar-kejar oleh patroli, tidak dibuntuti oleh pemotor. kalau saya begini, pembuntutan oleh pemotor itu hanya di wilayah selatan. Yang bersangkutan kan di wilayah kota Jambi. Jadi mungkin bisa dibayangkan motor mengikuti kendaraan yang kecepatan tinggi ya. Jadi tertinggal lah itu pasti. Nggak ada yang mampu ngejarnya gitu. Jadi itu masyarakat yang ngejar itu udah lama tertinggal lah bahasanya. Jadi nggak ini lagi sudah memang benar polisi dengan ini, dan itu pun udah di video itu sudah bisa lihat intinya anggota sudah minta berhenti. Namanya polisi minta berhenti harusnya berhenti Pak. Kan kalau misalnya berhenti kan paling-paling ditanya ada apa, dari mana, paling ke kantor jelaskan, perlihatkan segala macam dibutuhkan gitu kan. Kalau misalnya disimpulkan nggak benar itu tinggal kita kan menerima gitu. Oke. Karena pada saat saya juga menerima kabar adanya peristiwa ini, saya coba dalami apakah benar yang bersangkutan pencurian, atau jangan-jangan ini dikejar debt collector atau apa, status mobilnya leasing atau apa nih. Jadi apa yang sedang terjadi ini benar-benar kita coba dalami gitu. Oke. Kemudian Pak Bram, ini pihak keluarga akhirnya juga meminta nama baik korban ini dikembalikan sehingga tidak ada terkesan bahwa korban ini merupakan pelaku pencurian. Apa langkahnya? Ya, nanti besok kami akan ada press conference. Nah, itu besok kami akan jelaskan tentang, mungkin matanya sama bahwa intinya ini bukan pencurian, tapi pada prinsipnya kenapa menjadi korban itu sangat disayangkan. Andaikan saja yang bersangkutan itu waktu diperintahkan berhenti oleh anggota berhenti gitu, karena memang tindakan ugal-ugalan ya berkendara ini kan memberikan resiko bukan hanya pada diri sendiri tapi juga kepada penumpang yang pengendara yang lain. Jadi otomatis ya memang perilakunya membahayakan gitu bagi banyak pihak. Walaupun kejadiannya ternyata kecelakaan tunggal, tapi itu kita sesalkan, bukan kita sesalkan. Jadi terbalik Mas, bukan karena kenapa polisi ngejar. Semuanya ngebut pasti polisi ngejar. Coba Mas silakan sendiri berkendara di daerah manapun pasti dikejar oleh polisi kalau ngebut. Karena membahayakan orang lain. Baik, kita nantikan ya keterangan pers lebih lengkapnya yang akan dilaksanakan besok hari ya Pak ya. Terima kasih AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso, Kapolres Muaro Jambi telah bergabung bersama kami memberikan informasi terkait dengan kejadian ini. Salam sehat Pak Bram. Ya sama-sama, terima kasih Pak. Selamat malam.